Pemirsa, kembali Anda menyaksikan program Juru Bicara. Dan Pak Dirjen, kita lanjutkan Pak mengenai beberapa pembahasan judi online di Indonesia ini. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Dirjen, ini sejumlah situs pemerintah dengan domain go.id ini diketahui banyak yang disusupi oleh situs judi online. Nah, sejauh ini Pak Dirjen, seperti apa penanganan dan juga antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah agar hal tersebut tidak kembali terulang, begitu Pak Dirjen? Iya, jadi Kementerian Kominfo itu sudah menangani kurang lebih ya 5.000 situs pemerintah yang disusupi judi online. Nah, dalam menanganinya ini, Kominfo bekerja sama dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, kalau satu situs pemerintah bisa disusupi oleh konten ataupun promosi judi online, itu artinya mekanisme pertahanan ya, mekanisme perlindungan situs tersebut bermasalah. Ya ada problem. Ya ada problem, karena itu kita meminta pengelola situs ataupun website pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap situs atau websitenya, dan ini bekerja sama dengan BSSN. Karena BSSN itu adalah lembaga yang mensupervisi ya perlindungan data, perlindungan aplikasi, perlindungan website. Nah, jadi nanti akan ada ketentuan ya sebelum situs-situs pemerintah itu diupload atau dipublikasikan harus lolos tes dari BSSN. Ya, tesnya itu tes istilahnya itu penetration test, tes penetrasi. Bisa nggak disusupi ini? Bisa nggak ditembus begitu kan? Kalau masih bisa ditembus, bisa disusupi, artinya lemah nih pertahanannya. Maka harus kita perbaiki. BSSN akan mensupervisi bagaimana cara memperbaiki pertahanannya itu, ya begitu. Kalau sudah tidak bisa ditembus, ya maka akan mendapat tanda lolos kira-kira begitu dari BSSN, dan itu artinya situs bisa beroperasi. Kira-kira begitu. Baik, Pak Dirjen, selanjutnya bagaimana dengan masyarakat yang menemukan situs dari judi online tersebut? Bagaimana mekanisme mereka bisa melaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo? Dan ini berkaitan juga Pak Dirjen dengan tadi ada beberapa melalui SMS ataupun dari WhatsApp. Nah, tentu ini ada kecemasan tersendiri bagi masyarakat bahwa dari data pribadinya itu nomor handphone begitu sudah tersebar. Nah, ini bagaimana dengan dua hal ini? Bagaimana pemerintah memberikan perlindungan pada masyarakat, Pak Dirjen? Iya, jadi kita sudah menyiapkan mekanisme pengaduan yang melalui aduankonten.id. Jadi bila masyarakat menemukan konten perjudian dimanapun, di platform media sosial ataupun di website, di situs, di SMS, di WhatsApp begitu, itu bisa melapor ke aduankonten.id. Nah, nanti kita akan menelusuri, kita akan mencari kontennya itu ada di mana begitu ya. Kalau dia ada di platform dan ternyata memang ketahuan, ketemu misalkan, nah kita akan meminta platform untuk men-take down. Tapi kalau itu berupa situs, sekali lagi kita bisa langsung men-take down-nya. Nah, kalau itu ada di WhatsApp ataupun SMS, ini kan sifatnya privat ya. Nah, di WhatsApp dan di SMS ini sebetulnya yang kita sangat memerlukan laporan dari masyarakat karena sifatnya privat. Ya, jadi Kominfo ini kan mekanisme pengawasannya tadi atau pemantauannya itu kan hanya berlaku buat platform yang sifatnya publik, ya, apakah itu Facebook dan lain-lain, Twitter, YouTube dan lain-lain, begitu juga situs-situs atau website yang terbuka, artinya yang publik. Tapi kalau yang aplikasi yang sifatnya privat, kita kan tidak bisa melakukan pemantauan. Kenapa? Karena enskripsinya kan memang diatur untuk tidak bisa dipantau oleh orang ya di luar pemilik nomor tersebut ya, untuk WhatsApp ataupun SMS begitu. Nah, karena itu salah satu caranya ya kita bekerja sama dengan operator seluler ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat ini mendapatkan kiriman misalnya promosi yang berbau judi online, maka bisa melapor ke aduankonten.id dengan mengatakan bahwa misalkan di copy paste saja itunya pesannya ya, kemudian dimasukkan, nanti disebutkan aja operatornya itu apa, ya nggak usah lah nomornya dimasukkan ya. Oh, saya ini pelanggan
Opsel A, Opsel B, Opsel C. Nah, nanti Kominfo akan berkoordinasi dengan si Opsel ini. Ini kami menerima aduan dari masyarakat bahwa dia mendapatkan SMS Plus atau WhatsApp Plus yang mempromosikan judi online. Nah, kemudian Opsel itu tentu akan mengambil langkah-langkah pencegahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di mereka begitu. Ya, tentunya dalam hal ini Kementerian Kominfo seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa memberantas, walaupun bisa dikatakan ini PR yang sangat besar sekali tapi terus akan dilakukan upaya gitu ya Pak Dirjen. Dan untuk masyarakat ini tidak usah coba-coba untuk terjerumus ke judi online karena sudah ada hukum yang mengatur untuk hal tersebut. Iya, ya itu kita sampaikan misalkan dalam berbagai program literasi digital yang kita lakukan begitu. Ya, baik Pak Dirjen, terima kasih sudah berbagi informasi mengenai bagaimana masyarakat bisa mengadukan kepada pemerintah terkait dengan penemuan situs judi online dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo. Terima kasih Pak Dirjen, selamat melanjutkan aktivitas, sehat-sehat selalu Pak Dirjen, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong mengenai tipu daya judi online. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Saya Mona Zarin Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.